Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami bertiga, ada saya Misal Muhaimin, kemudian Eri Setiawan dan Kalendra Kurniawan akan membahas dan diskusi mengenai kecelakaan lalu lintas akibat kesalahan struktur jalan. Ini untuk studinya ada di Kota Magelang. Jadi untuk contoh kasusnya ini berada di Jalan Yosudarso, Kota Magelang. Dan setiap hari itu hampir lebih dari satu kecelakaan. Dan korban mengalami luka ringan. Kemudian Satlantas Magelang melakukan tindakan pertama dengan penaburan serbuk kayu agar jalan tidak licin. Karena biasanya di sini itu ada tumpahan oli maupun minyak sehingga bikin kendaraan itu tergelincir gitu. Mungkin kalau dilihat secara kasat mata, di tikungan itu sangat tajam, kemudian super elevasi tidak sesuai. Tikungan yang terlalu tajam dengan super elevasi yang tidak memenuhi standar membuat kendaraan yang melintas dengan kecepatan tinggi menumpahkan bahan bakar yang membuat jalan menjadi licin. Ini karena di situ mungkin kendaraan langsung biasanya dengan kecepatan agak tinggi, kemudian kondisi jalan yang tikungannya menurut saya dengan elevasi yang kurang, sehingga menjadikan kalau kendaraan roda 4 bisa menumpahkan minyak, kendaraan roda 2 yang mungkin biasanya miring itu terlalu miring ya, sehingga menjadikan kecelakaan seperti itu. Oke. Jadi di sini dari kami ada beberapa langkah untuk memperbaiki jalan agar mengurangi risiko-risiko yang ada, yaitu dengan 3 cara mendapatkan super elevasi, yaitu memutar perkerasan jalan terhadap profil sumbu, kemudian memutar perkerasan jalan terhadap tepi jalan sebelah dalam. Yang ketiga adalah memutar perkerasan jalan terhadap tepi jalan sebelah luar. Oke, lanjut. Mungkin sudah cukup segitu aja ya. Menurut teman-teman tuh gimana kalau pendapatnya di situ kayak gitu kondisi jalan? Kalau aku pun sering lewat situ itu mesti jalannya pelan-pelan, nggak mau jatuh ya. Soalnya udah tahu kalau di situ mesti ada tumpahan bahan bakar atau oli yang bikin jalan jadi licin. Dan aku sering kasihan sama orang-orang yang lewat nggak tahu toh, terus lewat situ kepleset itu jatuh. Nek menurut aku sih kecelakaan itu paling sering mungkin di pagi hari ya, mungkin pas padet-padetnya kendaraan, orang pada buru-buru mau kerja, mau ke sekolah. Mungkin itu yang membuat kecelakaan paling parah ya, karena terburu-buru itu. Ya mungkin karena jalannya juga ada di tengah kota gitu ya, banyak orang yang lalu lalang. Mungkin kalau dari aku tuh kualitas aspal di kota itu lebih halus, bukan halus tapi licin kalau dibandingkan dengan jalan-jalan pada umumnya. Apalagi kalau musim hujan itu aspal di kota itu menurut saya lebih terasa licin. Jadi kalau kondisi ban itu mungkin agak halus sehingga akan mudah tergelincir. Beda dengan mungkin ada di kabupaten atau jalan nasional, itu jalan nasional yang mungkin dari jalan nasional Magelang Jogja atau Magelang Semarang itu kondisinya agak lebih keras itu. Jadi antara gesekan antara roda dengan aspal itu ada, tapi kalau di kota itu saya rasa lebih licin, sehingga ya mungkin kalau ditambah dengan kondisi ada tumpahan oli itu akan lebih cepat kendaraan tergelincir gitu. Ya mungkin itu, terus cara menanggulanginya untuk sementara waktu itu kan itu dijelaskan dari polisi sendiri ya, sering menaburkan serbuk kayu. Malah saya sendiri kalau lewat itu sering lihat ditaburi pasir.
Bukannya kalau ditaburi pasir itu malah semakin licin ya jalannya ya. Ya, semakin licin harusnya kalau dilaburi pasir. Apalagi yang pasir yang agak besar gradasinya itu. Wah, licin banget. Nah, itu sebenarnya bukan mengurangi malah nambah-nambahi kecelakaan ya Iya, kayak gitu. menandai. Iya. Tapi sebenarnya pakai tanah malah lebih bisa itu, kondisi tanah yang lebih lembut. Kalau di daerah saya itu pakai tanah biasanya, bukan pakai pasir. Tapi kalau Ya, serbuk kayu itu, Plastik kayu itu paling efektif. ya, soalnya malah menyerap olinya kan di situ. Hmm. ya itu saya suka bingung tuh lewat situ malah ditambahi pasir, ini orang aneh-aneh. Menurut gue sih gini, untuk kendaraan yang lewat situ kan biasanya relatif naik ya kecepatannya. Jadi setelah Iya. dari alun-alun itu, mereka pasti akan tambah kecepatannya di situ. Nah, berarti kita harus, cara penanggulangannya itu, kalau cuma rambu-rambu untuk kecepatan menurut saya kurang. Jadi di sini kayak perencanaan ulang mengenai apa kalinya menjalannya untuk tikungannya, ya kan? Berarti Ya, Ya. misalnya kalau itu pakainya kita nggak pakai alinyemen baru, akan tambah lagi. Soalnya kan itu kan kondisinya sangat siku ya, kayaknya 90 derajat ya itu ya, tikungannya malah. benar. Tapi kondisinya alinyemennya kalau di kacamata itu kayak kurang miring. Jadi kalau kecepatan dalam kota itu 80 km per jam, dan menurut saya itu kurang banget tuh. Karena biasanya kalau gitu cepet, nanti di depan Dukcapil itu malah nyasak-nyasak kayak mau nabrak temboknya itu. Benar. Ya emang seharusnya jalannya dibongkar terus dibenahi lagi super elevasinya. Iya. Kalau nggak ditinggikan lagi nggak apa-apa sih. Tinggikan yang sebelah Ya, kiri ya. Kirinya agak yang Kiri. kirinya ditinggikan atau yang sebelah kanan diturunkan. Nah iya. Saya itu 90 derajat tapi tikungannya kayak cuma 120 gitu loh. Kurang. Oh ya, aku baca-baca sumber lagi tuh dari apa internet itu. Itu mah solusinya polisi sekarang malah nambah CCTV di sana untuk mencari apa ya penyebabnya kok banyak tumpahan bahan bakar di situ. Nah itu kan malah apa ya kerja 2 kali, udah masang CCTV, besok udah tahu penyebabnya, dibenahi lagi jalannya. Nah gitu. Mending kan langsung dibenahi jalannya aja ya. Iya. Mungkin mereka nggak tahu penyebab utamanya yang apa kecelakaan tuh jalan. Faktor Ya, lain. mungkin polisinya bukan anak teknik sipil ya. Iya. Bisa itu. Karena gini loh. Kadang itu antar perangkat daerah, OPD ya, organisasi perangkat daerah itu kayaknya kurang komunikasi atau gimana ya. Kan bisa komunikasi dengan dinas perhubungan atau dinas PUPR. Kenapa kok bisa seperti itu gitu loh. Kan udah kelihatan kalau tumpahan minyak kan berarti karena kondisi alinyemen kan biasanya. Kalau kan biasanya kalau rata kan nggak akan minyak kan tumpah. Tapi kalau tingkatnya biasanya tumpah. Berarti kan ada kesalahan di Iya. situ. Dan yang kedua Nah, itu. ini kan di situ mah ada jalan sepeda ya. Nah, ya. Nah, Itu itu yang kok sekarang mempersempit jalan agak, juga itu. iya. Sekarang itu pesepeda itu kita juga menghormati pesepeda, tapi kalau kondisi jalan seperti itu ya kita harus mengorbankan sih, tapi ada perencanaan untuk sepeda tapi yang berbeda jangan di situ gitu loh. Kan Ya kayak itu kan bahaya di situ. dibuat karena apa ya sedang rame-ramenya pesepeda tahun kemarin. Sekarang udah dibuatin malah pesepedanya hilang semua. Hmm. Malah tambah licin no, dibuat jalur sepeda itu. Ya kalau buat lewat motor itu cat-catnya bikin licin jalanan. Mm-mm. Tapi pas kendaraan rame, motor tetap ngelajuk ke situ. Ya itu salah sebenarnya. Nah, mungkin itu aja sih ya. Apa permasalahannya terus solusinya dari diskusi kita kali ini.
Mungkin Berarti ada yang menurut mau kita nambahin. itu solusi yang paling tepat itu ya dibenahi super elevasinya ya. Ya, Jalannya jalannya diubah yang lagi. Mm-mm. Apalagi yang depan SMP Kristen itu ya, bukannya yang pas tikungan sebelah kiri, bukannya naik, malah itu lebih rendah. Ya, itu kerasa banget itu. Emang kalau lewat situ harus pelan-pelan. Hmm. Mungkin dulu pekerjaan borongan, mungkin dulu ngejar waktu. Padahal itu sudah satu arah. Sebenarnya kalau mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan udah berkurang. Tapi di situ malah sering kecelakaan. Ya, Tapi juga harus ada rambu-rambu lalu lintas juga di situ untuk mengurangi kecepatan atau gimana, atau mungkin rawan kecelakaan. Tapi itu nggak ada di situ malah. iya. Yang sebelumnya ya malah yang Iya. Nah, dari pertigaan yang alun-alun itu, justru kalau ada kiri itu ada pemberitahuan hati-hati, sering kecelakaan, atau mungkin biasanya kalau jalan itu hati-hati rumah sakit jauh atau gimana itu kan nah, iya, udah ada antisipasi. benar, Iya, benar. iya, iya. Ya udah mungkin cukup sekian ya diskusi kita hari ini. Kita tarik kesimpulan Iya, aja untuk apa penyelesaian masalah di situ perbaikan. mungkin dari kita, yaitu perbaikan Iya. untuk jalannya. Itu Ya, pun kalau untuk yang dana mahal, kalau untuk yang lebih hematnya mungkin diberi rambu-rambu lagi agar pengguna jalan di situ mengurangi kecepatan lagi ya. Iya, ya bisa itu. nice, nice. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya ya. Ya, Mari kita sama. tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hehehe.